Yo, halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali lagi teman di link Satsu episode 553. Oke, sudah lama sekali ya teman, kita tidak membuat list seperti ini. Jadi, list untuk episode kali ini adalah beberapa female villain Kamen Rider yang terbaik sepertinya ya, dan juga pastinya yang pilihan banyak orang nih ya, karena juga pastinya villain-villain di Kamen Rider ini memang kayaknya lagi banyak didominasi atau lagi banyak diikuti oleh para perempuan ya teman ya, karena bukan hanya laki-laki aja ya teman ya, karena pastinya fan service-nya juga udah semakin cabang-cabang gitu ya, mau ke cowok ke cewek itu semuanya dapat gitu ya. Nah, untuk kali ini kita teman, untuk listnya female villain Kamen Rider tercantik dan terkeren versi Voltex Eternity. Oke, let's go. Oke teman, mari kita mulai untuk listnya. Di nomor 15 kita punya Hana Natsuki atau Aguilera ya kan, dari Kamen Rider Revice. Ya, pastinya untuk Kamen Rider Revice ini bisa dibilang juga salah satu ya untuk rider yang di awal itu bagus banget, yang tengah ke akhir begitu banget ya. Yang pastinya untuk seri ini sebenarnya ya teman-temanku ya tidak seburuk itu ya. Maksudnya series ini pun juga ya memang yang agak buruk tuh bagian tengah ke akhir aja gitu ya. Dan memang kalau dari awal itu memang lihat si Aguilera ini memang mengintimidasi sekali gitu ya, apalagi juga dia kan menjadi salah satu ratu Deathmatch gitu ya. Jadi bisa bilang juga salah satu kejutan juga nih ya, karena saat press con-nya Revice itu memang banyak yang langsung kecantol sama Yui Asakura ini awalnya ya temen ya, karena bisa diganti sama Hikari Kibashima gitu ya, karena ada satu kasus yang membuat itu juga sekarang pernah bahas gitu ya, untuk di awal-awal bisa 177 gitu ya. Itu pastinya untuk kasus ini karena dia tuh kayak diikuti lah saya kan sama stranger gitu kan, kayak stalker gitu ya. Jadi pastinya Asakura ini kan baru umur 25 tahun gitu ya, tapi bukannya kayak baby face sekali gitu ya. Jadi memang berasa wah ini kayak idol nih, tapi kayak what umurnya udah segitu gitu ya. Tapi juga lihat si Aguilera ini, Hana Natsuki juga ya, dari kayak kepribadian lain lah ya kan ya. Karena kalau Aguilera ini kan ibaratnya dari ratu yang mengintimidasi gitu ya. Kalau Hana Natsuki itu dia kayak gadis polos yang memang nggak arah jalan pulang kayaknya, tapi malah diikuti sama pemuda Pancasila. Nah, nggak cara-cara maksudnya diikuti sama organisasi weekend ini temennya. Jadi pastinya organisasi weekend ini salah satu organisasi yang kurang tepat sorotan gitu ya, jadi memang agak terkesan buruk lah temennya. Tapi bisa bilang juga untuk Hana Natsuki ini ya cantik juga kok ya kan, memang manis gitu ya. Jadi pas jadi Ratu Deathmatch juga banyak yang suka gitu ya. Dia juga di bersama Bluebird, bahkan yang muncul di Cross Remix yaitu Dark Aguilera pun juga banyak yang suka kok ya temennya. Jadi apalagi dipasangkan sama Sakura nih ya, jadi memang udah kayak bestie lah ya kan mereka berdua ini. Jadi bisa dibilang juga untuk Sakura ini salah satu villain yang bisa tobat juga di tengah-tengah ya kan sama Sakura. Oke, kita lanjut. Di nomor ini kita bilang dua aja kali ya langsung ya, 14 dan 13, yaitu ada Saiko Sonozaki dan juga Wakana Sonozaki ya, itu pastinya di Kamen Rider Double ya. Ini dia kakak adik ya, yang memang juga salah satu keluarga dari Sonozaki family, yang bisa bilang juga menginspirasi juga untuk terciptanya Stomach Family di Kamen Rider Gap ya teman-teman ya, karena memang vibes dari Gap sendiri pun juga akan ada unsur keluarganya gitu ya. Jadi di filmnya terutama Stomach Family atau Stomach Corporation juga memang seperti itu ya untuk penerapannya ya. Jadi juga pastinya Saiko Sonozaki juga salah satu kakak tertuanya atau kakak sulung lah ya kan ya, yang juga pastinya menjadi tabu Dopan. Jadi saya bilang juga untuk bentuk ini pernah juga menjadi bagian penting yang ada di komiknya itu di volume ke-6 kalau salah ya. Tapi bisa cek aja teman-teman ya untuk The Biggest Night, karena itu udah saya jelaskan beberapa poin penting di filmnya Futopia The Portrait of Commander School ya kan ya. Jadi ngelihat si Onesan ini juga memang ya menggoda juga lah kan ya, apalagi juga dia kan kayak tante-tante gitu ya. Ya ampun, ngelihat parasnya juga kayak wah gokil sih ini. Apalagi juga dia kan selain dapat tabu, dia kan dapat naskah Dopan R ya. R, memang betul-betul namanya R gitu ya. Jadi nggak ada yang berubah juga gitu ya. Jadi ngelihat si tabu Dopan ini atau si Saiko Sonozaki ini juga sampai dicekik sama Utopia Dopan pun juga masih tetap cantik loh ya.
Berikutnya kita ke adiknya nih ya, yaitu Wakana Sonozaki ya, yang juga pastinya ini jadi idol lah ibaratnya ya, idol untuk sejuta umat gitu ya. Jadi juga pastinya Wakana Sonozaki ini kan ibaratkan Wakana Hime bahkan ya, yang mana juga Shotaro ambil maksudnya sampai tergila-gila gitu ya sama Wakana Sonozaki ini, sebelum dia tahu kalau misalkan Wakana Hime juga adalah Dopan gitu ya. Jadi Wakana Hime kan atau si namanya siapa ya, aduh lupa, pokoknya kalau saya tuh Ami Namai gitu ya. Kalau dia ini aktrisnya ini dia juga pernah muncul di Kamen Rider Saber, yaitu dari Yuina Fukami ya kalau namanya ya. Jadi itu kan pacarnya Kento gitu ya. Jadi dia juga yang menjadi Kamen Rider Siren, Valkyrian Amazing Siren gitu ya. Jadi itu kan ada kayak pertempuran sejoli gitu ya. Kisah 1001 malam dari Arabian Nights juga memberikan dampak besar kepada si Yuina ini kan ya. Karena memang juga unsur drama dari Fish Next Saber itu jadi salah satu keunggulan, bahkan jadi top tier gitu ya untuk Fish Next Saber ini. Apalagi juga ekspresi polos dari si Wakana Sonozaki ini juga mendukung gitu ya untuk terciptanya villain seperti Yuina, bahkan seperti Wakana Sonozaki ini ya kan, jadi Claydol Dopan kayak kan, kalau kakaknya kan jadi Tabu gitu ya. Claydol kan ibaratkan kayak apa ya, tanah liat gitu ya, kayak boneka yang bisa dibentuk-bentuk gitu ya. Jadi dia kan juga salah satu Dopan terkuat juga kayaknya dari Sonozaki family gitu ya. Jadi juga pastinya ya kan juga sering mengajak Philip gitu ya untuk kembali ke keluarganya. Bahkan juga wujud Kleidodopannya itu bahkan ada wujud ekstrimnya ya di episode berapa tuh, 40 kalau salah ya. Kalian bisa cek ya kan, itu saking besarnya, itu kayak wah, kayak bagian dari papan catur nggak sih? Kayak tinggal dikerak aja tuk 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 gitu ya, dari saking gedenya gitu ya. Dari luar biasa sekali ini untuk Wakana Hime. Peringkat ke-12 ini teman ya. Jadi kenapa di sini kita pilih Azu duluan gitu ya, karena atau Azu atau As gitu ya bahasa Inggrisnya, itu juga pastinya menjadi representasi jahatnya dari si Izu gitu ya. Karena ini juga kan dari Arc yang menciptakan si Azu ini gitu ya. Jadi si Arc ini juga udah menciptakan replika dari si Izu yang udah ibarat tuh meleduk gitu ya di tangan ya si Horobi. Jadi juga pastinya menjadi bentuk amarah dari Aruto juga gitu ya, yang jadi bentuk revenge-nya juga pastinya ya. Jadi ya pastinya untuk manipulatif juga ya kan pemikirannya, dan bekerja atau bergerak atas kehendak art gitu ya. Jadi juga pastinya foto satu ini adalah foto yang cukup viral gitu ya, karena banyak bilang juga ini kok agak besar gitu ya, bagian bawahnya tuh kayak hamil atau apa gitu ya. Jadi si Azu ini juga salah satu ya film yang juga mungkin film wanita pertama yang jadi Kamen Rider bukan di serinya tapi di stage show-nya, yaitu Kamen Rider Arc Zero One ya. Jadi itu juga ya cuma repaint doang ya kan dari si Arc One gitu ya. Ya juga pastinya untuk Azu ini ya bisa dibilang salah satu film yang cukup captivating gitu ya. Apalagi juga dia pakai jaket di bawah itu ya, yang dari Fish Next, tapi kok endingnya agak gimana gitu ya, cuman di door doang ya, itu udah keluar tuh ya cat biru ya. Jadi juga pastinya lebih mantul yang inilah ya kan ya, yang dimana juga di movie Zero One Real Time itu dari apa ya, lebih badass kayaknya, jadi kayak keluar gitu ya untuk Azunya itu ya. Jadi ya bagus. Berikutnya teman, di nomor 11 kita punya Misuzu Hattori alias Medic ya di Kamen Rider Drive. Yang pastinya Red Medu 1 ini adalah bertipe healer ya, atau seorang penyembuh gitu ya. Jadi juga pastinya untuk Medic ini kan namanya kan Red Medu 009, itu juga dari tubuh seorang penari balet gitu ya. Jadi juga pastinya dia juga menyelamatkan dari percobaan pembunuhan oleh Kazuya Igarashi gitu ya. Jadi memiliki kemampuan penyembuhan ya kan sebagai tanda kebaikannya gitu ya. Jadi sebenarnya Medic ini pun juga ya seperti Dewi lah gitu ya, dewinya para Red Medu ini ya kan. Jadi dia pakai kostum ala-ala peri atau dewi yang berwarna putih ya kan ya, putih cerah ya kan ya. Sementara juga pastinya untuk berbagai macam drama-dramanya seperti sama Chase gitu ya. Apalagi juga ya dia juga dibangkitkan lagi kan sama Gold Drive gitu ya, jadi punya andil yang cukup besar gitu ya. Jadi siapa sih yang nggak suka dengan Medic ini, kayaknya pastinya banyak lah yang nggak suka dengan si Pri atau Dewi penyembuh ini gitu ya. Apalagi juga dia kan bersama trio Red Medu 1 gitu ya, jadi punya andil yang cukup besar gitu ya. Jadi siapa sih yang nggak suka dengan Medic ini, kayaknya pastinya banyak lah yang nggak suka dengan si Pri atau Dewi penyembuh ini gitu ya. Apalagi juga dia kan bersama trio Red Medu 1 gitu ya, jadi punya andil yang cukup besar gitu ya.
bersama heart maupun brain gitu ya. Jadi mana juga yang kesem-sem juga ini kalau salah yang sama anjingnya si Show gitu ya. Jadi ini ada kayak hubungan juga kayaknya, tapi saya agak lupa ya nontonnya ya. Medik ini kan juga dia kan punya eksperimen juga untuk over evolve gitu ya. Jadi yang dapatkan baru si Heart dulu ya kalau salah ya. Dan kan pas Final Battle kan masih keluarkan ya mereka berdua gitu ya. Jadi di era Heisei itu pun juga lagi ngetren ya teman, dimana kalau untuk villain itu terbangkit dari korban yang apa ya, mungkin udah mati lah atau kayak terambil lah jiwanya gitu ya. Soalnya kan banyak kan ya yang seperti ini, karena kita bahas juga untuk segmen berikutnya nanti ya, karena juga pastinya masih berhubungan juga dengan segmen yang satu ini kan. Jadi si Medik ini kan juga seperti ada dua kepribadian kayaknya, yaitu yang versi darknya sama versi Dewina lah ibaratnya ya. Jadi kita lanjut. Nah, berikutnya masih ada hubungan juga dengan seseorang yang tapi ini kisah sedikit berbeda ya teman-teman ya, yaitu adalah Mezul ya, yang diberikan oleh Honoka Yahagi dari Kamen Rider Oz, yang juga pastinya kekuatannya adalah Shat Unagi Tako gitu ya. Jadi pastinya untuk apa namanya grade ini kan dia mau coba menjadi dapat tubuh lengkapnya kan, karena mereka kan terbuat dari core medal atau kayak medal-medal animal gitulah temennya, yang pastinya juga untuk dalam perburuan mereka kan ngeluarin berbagai macam yummy gitu ya. Nah kalau untuk relationshipnya si Mezul ini kan dia sama Gamel kalau salah ya. Jadi kan Gamel ini kan udah kayak menjadi apa ya, kayak pusat perhatiannya kan ya, dimana bagaimana si Mezul dan juga Gamel ini udah kayak pasangan sejati lah ibaratnya ya. Jadi untuk core medal ini kan dia juga bisa saling jaga gitu ya, untuk apa namanya mendapatkan keinginannya juga gitu ya. Jadi mau dalam rencana yang agak licik sedikit atau dengan hal-hal lainnya yang memang agak buruk gitu ya. Jadi si Mezul ini pun juga menggunakan segala cara gitu ya untuk bisa mengalirkan seluruh kekuatan Shachi Unagi dan Takonya alias Shautanya gitu ya. Karena juga pastinya untuk kekuatannya sudah diambil ini ya memang sudah berlaku gitu ya untuk ke tubuh masing-masing dari grid ini kan ya, terutama si apa namanya si Shauta kan ya alias si Mezul ini, dan Gamel juga sih kan ya. Kalau sama Gamel mah itu dia kayak apa ya, kayak bestie forever banget lah kan ya. Jadi pas dia juga muncul di 10 tahunnya Commodore Oz itu juga ya masih ada lah temennya bagaimana perannya juga ya kan ya, dan juga bagaimana kedekatannya Gamel yang masih berlanjut juga gitu ya sampai ke movie 10 tahunnya gitu ya. Jadi ya di awal-awal sih ini si Mezuna kan Honoka gini kan masih umur bocil ya, masih 14 tahun gitu ya. Jadi memang udah ada potensinya kan, walaupun dalam usia yang sepolos ini gitu ya. Jadi pas sudah dewasa pun juga makin kayak onesan sekali gitu ya untuk si Mezul ini. Ini kan dari siswi SMA gitu ya temen ya. Jadi bisa mendapatkan kekuatan Shouta ini ya karena ada ambisi juga kan ya, dan juga misi mereka untuk mengalahkan sang King Oz gitu ya. King Oz kan juga munculnya tuh di 10 tahunnya si Oz juga gitu ya. Jadi bakalan lebih mantul gitu, oke? Luar biasa. Kita lanjut. Berikutnya di nomor 9 nih ya, yaitu adalah Medusa dari Kamen Rider Wizard gitu ya. Jadi entah kenapa ngelihat pertama kali Medusa ini kok takut ya. Udah berasa kayak intimidasinya tuh waduh. Jadi kayak onesannya tuh udah agak garang gitu ya nih ya. Lihat guys ya, ini juga udah dari apa? Posenya itu udah kayak wah luar biasa gitu ya. Jadi pastinya untuk Medusa ini juga salah satu villain yang memang apa ya, ini kan katanya kan twin sister gitu ya. Jadi ada Misa sama Mayu Inamori gitu ya. Jadi si Misa ini kan diculik kan dan dibawa ke tempat ritual The Sabbath gitu ya. Jadi kayak tubuh dari si Misa ini kan udah mati lebarnya ya, dan dibangkitkan di bagian Sabbath ini tuh jadi kayak fantomnya Medusa. Jadi ada wujud manusianya dari Mayu gitu ya. Misa sorry ya. Jadi Misa ini yang ngebunuh orang tuanya, dan sisalah Mayu, saudara kembarnya juga kan ya. Jadi sama-sama ada wujud Misa maupun Mayu gitu ya. Jadi
pastinya kalau untuk Misa ini kan seorang guide juga gitu ya, dari pastinya kita akan lihat bagaimana untuk pertempuran juga kan ya, bahkan yang untuk si Mayu ini kan ya, itu kan jadi Kamen Rider Mage gitu ya, jadi di episode berapa 40 gitu ya, yang juga menjadi Kamen Rider gitu ya. Jadi wah, memang lihat Parsa sih udah kayak olesan banget lah temen ya, jadi udah langsung kecantol gitu lihat visualnya juga gitu ya, jadi udah kayak berponi gini, ditambah lagi dengan kekuatan Medusanya kan ya. Medusa kan kalau salah pas lihat matanya kan di batu ibaratnya ya, jadi udah nampak juga kan ya bagaimana Parsa juga yang untuk kalau kita nampak sedikit aja gitu ya, jadi udah kayak terpaku lah gitu ya sama si Misa Inamori atau Medusa ini kan. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke, di nomor 8 kita punya Time Jaka Ora ya, yang ada di kamar CEO gitu ya. Jadi juga pastinya yang satu ini nggak boleh dilewatkan juga lah teman ya. Bagi para penonton Kamen CEO di RTV tahu kan ya bagaimana cantiknya si Ayaka Kono ini ya, yang dari Kamen Rider maksudnya Time Jacker Ora ini. Jadi kan ya announcement pertamanya aja udah bikin bagus banget kayak temen ya. Apalagi juga untuk hero utama kan Shiri Ohata gitu ya, dari Tsukuyomi ditambah ya Time Jacker. Nah ini jadi kayak penutup untuk villain wanita di era Heisei gitu ya, yang juga pastinya lebih luar biasa lagi ya, karena Ayaka Kono ini kan dia kan kayak aktris makeup gitu ya teman ya, jadi bisa dibilang juga untuk polosnya dia juga, dan bagaimana sebagai villain bahkan di episode 45 kalau salah ya, atau 44 gitu ya, itu kan ada wujud dari Right Mode Paradox yang juga bisa meniru wujudnya Time Jacker Ora, terus jadi Another Drive itu kan bisa jadi cukup memusingkan dan agak twist yang lebih lagi diputar-putar ya temen ya, saking plot twistnya untuk cerita Zio ini kan, jadi kayak begitu ya temen ya, kayak main di acak-acak ada temennya untuk si Kamen Rider Drive ini, untuk timelinenya dan juga pastinya yang menjadi bagian apa ya, yang kayak manipulatifnya gitu ya. Jadi bisa bilang juga untuk si Aura ini yang membuat Swords juga kayaknya itu jadi terbantu lah teman, apalagi kan dia juga udah muncul di apa namanya spin off-nya yang Zio dan Ticket kalau salah ya, itu kan dia jadi kayak sensei ya, dia kan kayak ada 7 Zio gitu ya, dia jadi sensei gitu ya. Jadi wah luar biasa ya ngelihat si Time Jacker Ora ini juga ya lumayan lah ya jadi villain gitu ya. Jadi Time Jacker Ora ini juga menjadi bagian yang cukup menarik gitu ya untuk kita tonton gitu ya sepanjang minggu dari Kamen Rider Zio ini. Nah, seperti biasa teman, kita akan langsung aja nomor 7 dan 6 nih ya, yaitu adalah Kloto ya, karena Mihara di Kamen Rider Gacor ya, yang juga pastinya Kloto ini salah satu kakak keduanya gitu ya, yang bisa bilang juga jago berantem, yang kakak pertama sih depannya ya, yang udah kan si satu lagi gitu ya. Dan juga pastinya si Kloto ini yang diperankan oleh Kamen Mihara juga banyak yang langsung waduh si boxer ini datang lagi nih ya. Makanya guys, lihat actionnya aja di Instagramnya atau apapun juga, setiap kali lihat actionnya pun kayak wah ini orang kuat banget sih asli ya, kayak serem gitu ya kalau udah berhadapan dengan dia gitu ya, apalagi juga dengan tatapannya dan juga bagaimana intimidasinya dia gitu ya. Jadi dia kan juga jago berantem nih ya, apalagi juga di salah satu video spesial Blu-ray-nya yaitu yang kelas 3G gitu ya, itu kan bukan dari villain gitu ya, tapi kayak ya karakter lain gitu ya, jadi kayak karakter untuk anak sekolah gitu ya. Jadi untuk Kloto ini ya masih ada kan kayak ada unsur cegil-cegilnya kan ya, jadi kayak anak premannya masih ada gitu ya. Jadi apalagi kan ya kalau misalkan di movie yang udah tayang waktu itu kan ya, yaitu The Future Day, mereka itu jadi baik gitu ya, jadi membantu Hotter dan kawan-kawan juga kan ya. Nah momen dia juga membantu Hotter kan pernah ada di episode 32 kan ya, cuman juga pastinya kan terjebak di labirinnya si siapa namanya Kashin gitu ya, jadi pastinya langsung bertarung bersama gitu ya, salah satu momen terbaiknya gitu. Apalagi pas jadi Dread langsung digacorkan ya, apalagi sampai pakai 10 kartu level X, aduh luar biasa ya. Apalagi dia juga udah pakai macam-macam phase 1, 2, 3 kan ya, sampai betul nggak berdaya lagi gitu ya untuk kekuatannya ya, saking kuatnya. Apalagi
kekuatannya itu dia paksa terus ya temennya, ibarat tuh gacor-gacor lah temennya, kayak langsung digaskan gitu ya, nggak perlu ada yang tersisa lagi gitu, pokoknya langsung gaskan gitu ya. Jadi apalagi kan dia juga udah dapat wujud apa ya, kayak wujud terkuatnya kan ya, yaitu ini ya, yang Kloto Rebis itu apalagi udah lebih badass lagi gitu ya, jadi udah lebih kayak fighter banget ya temennya, udah kayak kostumnya begini kayaknya, apalagi kayak karakter apa tuh Street Fighter katanya ya, jadi bisa lebih intimidasi juga gitu untuk si villain yang satu ini. Oke, apalagi udah kayak ini ya, udah kayak G-Dragon gitu ya, rambutnya udah kayak gitu kan, panjang gitu ya, jadi makin bagus gitu. Oke, untuk penampilannya kita lanjut. Nah, berikutnya kita lanjut ke nomor 6 yaitu Lachesis yang juga pasti diberikan oleh Alisa Sakamaki ya. Jadi jujur aja saya juga lebih menyukai Lachesis yang satu ini ya, karena ya gimana ya, itu udah berasa kayak mengintimidasi banget, terus juga bagaimana dia juga menarik perhatian cowok-cowok nih ataupun kayak kita nonton nih, itu kayak wah gampang sekali kita untuk langsung tertarik ya kan, kayak ada magnet ya yang juga siap untuk mendapatkan kita ya kan, para bujang-bujang ini ya. Yang juga pastinya untuk si Lachesis ini ya jadi salah satu karakter yang cukup baik lah temennya, dari bisa menjadi bagian cerita yang dimana juga ada development juga gitu ya, yang mana juga nanti kan ada tuh ya Fish Next tentang Lachesis ini kan, jadi pastinya tentang bagaimana tercipta Meiko Kuno Sanshimai ini kan ya, dan juga dia kan terpilih sebagai Lachesis ini kan karena dia mungkin dibangkitkan atau dibuat ya kan sama kayak si medik gitu ya kan, dari kayak gadis bernama si Lisa kesana ya, yang seorang penyanyi atau pengamen jalan gitu kan ya, jadi kayak langsung dibawa paksa sama Gurion kan ya untuk si Meiko Kuno Sanshimai ini, karena juga dia kan Lachesis ini kan dia baru tahu kan ya kalau misalkan dia itu punya unsur manusia ya kan ya, bahkan pas juga udah jadi dread pun juga ya masih kayak ada gestur manusia juga kan ya, walaupun udah kayak dari malgam juga gitu ya, jadi ya malgam tipe yang setipe juga gitu ya. Kalau kota kan ya tipenya kan bisa macam-macam gitu ya, digabung-gabungkan. Jadi pastinya lebih bervariasi lagi gitu ya untuk Lachesis ini. Jadi ya memang bagus lah temennya ngelihat Farsa juga udah kayak bule-bule gini kan ya, kan ini kan ada campuran juga gitu ya, jadi wah luar biasa lah ya untuk makeup dari Toei ini tuh bisa mensulap gitu ya untuk Lachesis ini bisa secantik ini. Apalagi dia juga bisa jadi Kamen Rider dengan pose henshin yang sangat membuat kita langsung dari meleleh gitu ya, apalagi kayak dikecup gitu ya, Valvarasennya aja dikecup sama Lachesis yang satu ini. Oh my god, so gorgeous sekali gitu ya sebagai seorang villain. Banyak banget ini villain yang saat itu kayak kawaii tapi dari villainnya ya udahlah ya. Oke, kita lanjut. Nah, di nomor 5 ini yang paling baru ya teman, dan juga akan ada konklusinya untuk lusa nanti ya, yaitu adalah Shita Stomach ya dari Kamen Rider Gabo. Oh my god, si adik yang ibarat tuh adiknya dari si Momi itulah ya, yang kita bahas juga ya, juga pastinya Teta ini ya, jadi dedek yang sangat menggemaskan ya, kayak bocil banget ya kan untuk poros atau bagian tubuhnya ini. Tapi ngelihat dia yang jadi villain ini pun juga dari kayak what seimutnya jadi villain gitu ya, bahkan juga dengan kostumnya kan dia tuh yang masih banyak yang meragukan ya kan, ini cowok apa cewek nih ya kan ya kan, soalnya kan ya lagi tren banget kayaknya untuk cewek tuh pakai celana gitu ya, kalau cowok tuh kayak cross dress ya, pakai rok gitu ya atau dress gitu ya, nggak tahu nih kan emang lagi begini atau emang ada sesuatu gitu ya, karena memang ya rata-rata untuk villain cowok cantik ya itu biasanya kan ya pakai kostum yang agak unik gitu ya, jadi ya pastinya si Shita ini kan ya cukup normal gitu ya kan, jadi kayak adik bontot gitu ya. Dan yang paling ciri khas juga kayaknya itu adalah rambutnya ya, jadi kayaknya juga itu kayak anim-anim atau kartun mana gitu ya, atau kayak VTuber yang berwarna gini kayaknya, yang sebelah nggak usah dianggap ya temennya, yang sebelah itu jangan dianggap, kita fokusnya ke Shita aja temen, oke. Jadi pastinya yang lihat baju Shita ini kan kayak baju buat pergi mana gitu ya, kayak lagi mau kayak mau pergi suatu acara gitu ya, kayak mau nikah gitu kan ya, jadi atau kayak buat chef gitu ya, sana kayak banyak juga kayak kancingnya gitu ya, jadi memang untuk senjata dari Shita ini kan senjata gitu ya, jadi untuk Shita ini tuh juga
bagus lah temennya untuk perannya. Apalagi juga bersama kembarannya ini kan memang ya dari salah satu kesatuan juga kayaknya yang tidak terpisahkan. Kalau misalkan lepas satu aja kan ya, bahkan mau dijodohkan sama orang-orang kaya di sana kan ya, sama kayak yang mereka dilakukan sama si Ranggo itu kan ya, itu ya seperti apa ya kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi pastinya untuk Sita ini nanti ya kemungkinan ya kan lulusan nanti akan dibantai sama Gav Caking Form ya, si kedua kembar ini ya bakalan dibantai sama aktor formnya Gav Caking Form. Semoga aja bisa memuaskan ya teman-teman ya. Saya harap nanti Gav Caking Form itu punya serangan yang unik gitu ya, yang juga pastinya bisa kayak memberikan impactful kayak makan nih kayak puas gitu ya klipnya ya. Oke, lanjut. Ya, ini dia ya, kita tidak boleh melupakan si Momi Grota ya. Ya, juga pastinya di nomor 4 nih kita taruh ya. Dan juga pastinya Momi Grota ini adalah seperti kakak tertuanya kan ya. Yang juga bisa mendidik kedua adik-adiknya kan ya, yaitu Sita sama Jeep ini. Jadi juga pastinya, oh my god, sudah mau apa ya, memberikan target nih ya, siapa nih yang mau disabit nih kan ya sama si Momi Grota ini ya. Oh my god, sangat luar biasa ya kan. Jadi udah kayak Grim Reaper mungkin ya, soalnya kayak gila sih luar biasa sangar gitu ya, sangat sangar banget gitu ya. Apalagi juga nanti kalau udah betul-betul bisa bertempur banyak gitu ya, jadi kita lihat aja nanti ya seperti apa ya, karena lihat aja termnya ini aja kan si hadapannya itu si Valen gitu ya. Valen aja yang baru debut episode 6 langsung hadapan sama salah satu big bossnya yaitu Grota. Oh my god, belum pakai form apa ya, wujud si Granotnya aja tuh udah kayak kuat sekali gitu ya, apalagi kalau udah pakai wujud penuh seperti Sita Majib yang ada di episode 13 itu, jadi lebih kewalahan lagi gitu ya. Lihat aja deh ya kayaknya parasnya dari si Momi Grota ini kan ya, jadi kayak gila. Takut gitu ya ngelihatnya ya, jadi kayak muka-muka orang sana tuh kayak arah-arah gitu ya kan, jadi kayak ditambah lagi dengan senjatanya yang kayak side gitu kan ya, apa nggak serem gitu ya. Lihat aja deh ya, ini parasnya ya kan ya, jadi aduh lihatnya itu udah kayak keinget. Memang ya kan yang saya bilang juga kan ya, kalau Kamen Kevin itu udah kayak double-nya gitu ya. Ini kalau Crota ini udah kayak Psycho-nya, Psycho Sozaki. Kalau Sita yang tadi itu kayak Wakananya kan ya. Jadi kalau si Chip-nya malah kayak ini ya, si Naska Dopan alias siapa namanya? Kisaki Kanzaki ya dulu, apalagi pokoknya juga yang dari naskah depan warna biru gitu ya. Jadi oh my god, udah bawa begitu aja kayaknya, kayak antara kayak ini tuh udah berasa seksi sekali gitu ya. Apalagi pas ngeluarin side-nya tuh lawan si Valen episode 7 sampai 8 itu, wah makin terasa brutal gitu ya, makin gak karuan soalnya kan ya. Apalagi juga dia sampai nge-kill Valen itu kayaknya sampai Godzilla itu kayak bukan terbang lagi tapi kayak udah melebur kan ya, jadi beda tiap harapan sama Gav gitu ya. Jadi wah saking damagefulnya gitu ya. Oke, saatnya kita masuk ke top 3 ini ya. Oh my god, nomor 3 kita punya Reika Shindai dari Kamen Rider Saber ya, dari Kamen Rider Sabela juga nih ya, salah satu desain film rider favorit ya temennya. Dan kenapa bisa bilang ini masuk ke top 3 bukan Crota nih ya, kenapa nih ya, ya bukan cuma dari segi fighting doang sih kan ya, tapi dari segi manipulatifnya juga gitu ya, dari segi bagaimana dia tuh bisa mencuci otak dari si benar-benar Sword of Logos ini sampai dia juga bisa memihak ke pihak utara gitu ya. Jadi bisa membuat apa ya, bagian sugestinya kan ya. Jadi lihat bagaimana posturnya kan ya. Jadi kosnya kan ini kan kayak dari Audai gitu ya kan, itu kayak pakaian dari Vietnam gitu ya kalau salah ya. Jadi kayak ada belahan bagian pahanya gitu ya. Dan kan kalau depan kan ya ini kan kayak panjang gitu kan, kayak dress gitu kan ya. Jadi ya dari depan samping itu kan lebih majestic gitu ya, lebih berwibawa kan, cantik juga gitu ya. Apalagi pose elegannya itu tidak ketinggalan ya teman ya. Jadi betul-betul bagus sekali gitu ya untuk si Reika Shindai ini menjadi salah satu villain yang ada di Kamen Rider Saber gitu ya. Ya kalian nggak usah dengar, ini villain loh teman ya, ya kan, salah satu villain yang juga tobat di akhir-akhir ya kayaknya. Jadi bisa bilang juga ya setara kayak siapa ya yang tobat tadi ya, kayak Hananatsuki gitu ya. Itu bisa bilang juga dia kan awalnya kan dari jahat, kayaknya habis itu ya jadi baik
ya kan, berkat apa namanya, kehancuran markas Deadman sebenarnya namanya itu berkat adanya peraturan aneh dan juga ya kelakuan Master Logo juga ya temannya, yang juga pastinya membangkang gitu ya. Jadi pastinya untuk Reika Shindai ini juga bisa menjadi Kamen Rider Sabela gitu ya. Lihat ya temannya, desainnya itu loh ya kan ya, salah satu desain paling saya suka ya kan ya. Bayangkan aja ternyata ini kan kayak memang lagi tren banget kan ya, ibaratnya di bagian di di dalam roknya kan itu kan kayak ada aksen celana pendek itu ya kan ya, jadi kayak memang lebih apa ya, lebih bagusnya kan memang begini kan ya, jadi biar ada kesan femininnya dan ada kesan kerennya lah temen ya. Dan juga sangat kok ya temennya untuk si Sabla ini kayak betul-betul gokil kayaknya, betul-betul bagus. Dan juga dapetnya yang agak lama ya temennya, di episode 25 yang juga pastinya salah satu episode yang cukup apa ya, bagus untuk debutnya Sabela ini gitu ya. Jadi lawannya langsung dua senior ya, si Slash maupun Buster gitu ya. Jadi betul-betul bagus sekali untuk si Sabela ini. Oke, lanjut. Oke, top 2 kita yaitu Yoko Minato ya dari Kamen Rider Gaim yang juga menjadi Kamen Rider Marika. Nah, tahu kan nih kenapa saya masukin ke nomor 2 ya? 1 hot, 2 mantap, 3 jago gelut, 4 romansnya bagus dan konsisten ya. Apalagi juga sesama villain ya, ibaratnya sesama saingan gitu ya. Dan yang kelima endingnya sih endingnya dia tuh kan kayak berusaha nolongin Kaito gitu ya, dan juga dia jatuh dari gedung tinggi gitu ya. Jadi ya ibaratnya kematiannya pun juga ada di episode 44 kalau salah ya. Jadi itu kan ya mau coba nolongin gitu ya. Habis itu 2 episode terakhir itu jadi episode gelut-gelut ya kayaknya, pertempuran non-stop ya. 2 episode ya kan, 45 sama 46 itu gak ada henti kayaknya pertempurannya kayaknya. Jadi pastinya Yoko Minato ini ya kayak salah satu villain yang jadi favorit saya pertama kali kecantol villainnya itu ya di Yoko Minato ini ya temennya. Apalagi juga dia tuh jago gelut ya kan, jadi Kamen Marika ya kan. Saya cari tuh, saya tuh di mana kayaknya ternyata di Kamen Gaim gitu ya, kayak gokil sini. Ini cewek sangar ya kan, yang jago gelut pula gitu ya. Apa nggak kata ketir gitu ya ngelihat si Yoko Minato ini jago gelut gitu ya. Dari apalagi dia juga kan mantan ini ya, kayak dari ibarat tuh perguruan dari silatnya Japan Action Enterprise kali ya. Jadi kan awalnya kan ada Seiji Takaiwa gitu ya, jadi dia tuh pas sudah gelut-gelutnya juga bagus gitu ya. Romansnya dengan Kaito juga oke. Apalagi desain Marikanya jadi salah satu top tier juga gitu ya. Nih kita kan lihat ya tuh, ini juga masih ada aksen rocknya kayaknya, atau bagian bawahnya kan seperti ini, yang dari kapasinya bagus banget ya. Ini salah satu desain terbaik ya temennya untuk female rider ya, termasuk villain juga sih ya. Villain female rider yang memang intimidasinya juga dapat, actionnya juga oke. Bahkan di saat itu ya si artisnya sendiri gitu ya. Bahkan sebelum ini juga dia pernah jadi musuh juga, yaitu di Kamen Rider Double, yaitu Hopper Dopan ya. Jadi pastinya salah satu musuh mingguan juga kayaknya yang sangat menarik sekali ya. Dan di nomor 1 ini dia ya, pastinya kalian banyak yang tebak sih. Yaitu adalah Dedek Berubah. Hehe, selamat ya. Dedek Berubah masuk nomor 1 ini ya, yaitu adalah Ayaka Miki ya, yang juga menjadi Kamen Rider Berubah ya kan, di Kamen Rider Kids gitu ya. Ya, satu kenapa sih itu tergila-gila banget dengan Ayaka Miki. Satu, aktingnya bagus banget ya, masih umur 15 tahun kayaknya. Ulang tahunnya pun juga satu hari sama kayak saya gitu ya. Saya kan ya 17 April, dia kan 18 April gitu ya. Terus juga dia tuh memang kesan jahatnya tuh juga ada, tertawa khasnya pun juga ada gitu ya. Apalagi captivating-nya itu loh temennya. Jadi kayak masih umur segini pun juga udah bagus kan acting dari villain dah ya. Gila ya kan, di Kamen Rider actingnya dari villain pertama kalinya langsung bagus gitu ya. Banyak yang suka banget ya kan ya untuk lihat si Dede Ayaka Miki ini gitu ya. Jadi langsung nomor 1 gitu ya. Apalagi juga pada saat dia tuh nggak pakai jaket buat berubahnya kan ya, itu kan kayak ada ini aja kan ya yang warna putih, jadi kayak lebih cantik gitu ya. Jadi lihat tuh ya guys,
my god, salah satu yang terbaik sih. Bagaimana cara dia tuh juga membuat game yang bisa mengadu domba tuh juga dia bagus banget ya kan. Cara dia tuh membuat kita emosi bagus banget gitu ya. Dia juga bisa tahu gitu bagaimana kita tuh kayak apa ya, dia ada kesan villain-villain wanita yang cantik jahat itu dia bisa loh teman ya. Jadi kayak gokil sekali lah kan untuk Dede Ayaka Namiki ini kan ya, bisa membuat atau mendeliver semuanya itu dari sangat baik dan juga ya ada racikannya gitu ya. Jadi Dedek Berubah ini juga bahkan ada peran lain juga kan, yaitu dia kan jadi Tan gitu ya. Ini yang dari special spin off yaitu yang sama Buffa gitu ya, yang day life Boxman gitu ya. Jadi juga pastinya Dedek Berubah the best lah teman untuk nomor 1 ini. Bagian smirknya itu kan kayak begitu ciri khas juga kayaknya pelik kayak be gitu ya. Pose henshin yang dari Berubah pun juga bagus kan, kayak orang lagi ngedance bahkan ya. Jadi kan dia kan punya 3 wujud ya kan ya, wujud robot, wujud rider, sama wujud monsternya kan ya, yaitu kan kayak kabupaten Berubah robot yang juga Grade 2 sama pastinya premium Berubah. Bagus sekali ya teman ya. Jadi salah satu film yang imut ya kan ya, menggemaskan tapi mematikan juga nih untuk Dedek ya, Dedek Berubah ini. Oke teman, itu dia untuk list villain female favorit ya kan di Commander ini kan, terbaik, terkeren, tercantik ya kan, pokoknya terter lah ya. Yang pastinya untuk nomor 1 adalah Dedek Berubah ini kan ya. Ya kan, apalagi yang mau kita bahas kan ya, Dedek imut ya kan ya, Dedek di villain tuh bagus banget ya kan ya. Terus apalagi kan ya, lihat postur atau gestur yang kayak melet gitu ya, itu juga ikonik lah teman ya. Mana juga yang bikin meme-nya kan ya, jadi kayak gestur Dedek Berubah ini juga betul-betul bagus sekali gitu ya. Pokoknya yang tentang Dedek ini memang juaranya deh ya toy ya. Kalau kan juga seperti makeup yang kayak ini pun juga bisa disulap-sulap juga gitu ya. Jadi kayak dari bocil ya kan, jadi kayak seperti nenek umur 350 tahun gitu ya, pas sudah dibebaskan umurnya itu 350 tahun ya kan, jadi kayak auto banyak meme-nya gitu ya, auto banyak ya kan yang bikin kayak meme tentang Berubah ini. Jadi kayak kesana tuh jadi Berubah ini kan kayak nenek imut ya kan ya, kayak yang dianimkan misalnya umur 350 tahun atau umur yang lebih tua gitu ya, tapi posturnya bocil. Posturnya kayak mana kan ya. Jadi memang ide dari Jepang ini pun juga memang sangat luar biasa dan di luar nurul gitu ya. Jadi pokoknya bagus lah kan ya. Oke, kalau kalian punya ide lagi ya teman untuk listnya seperti apa, komen bawah aja ya teman ya. Karena juga pastinya untuk list seperti ini juga kita akan membuat lebih baik lagi gitu ya. Jadi pastinya akan ada banyak villain, mungkin santai kali ya teman-teman untuk next episode. Oke.